Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan masih lancar ya. Kita sudah dapat di pertengahan bulan Ramadan dan mudah-mudahan nanti sampai akhir puasanya juga berjalan dengan lancar. Nah, yang akan kita bahas kali ini tentang sholat taraweh yang kilat ya, dimana ketika bulan puasa itu sering cenderung viral ketika ada bacaan sholat taraweh atau pelaksanaan sholat taraweh yang cepat atau biasa disebut kilat, atau kalau orang Jawa bilang sholat tarawehnya trek-trekan. Nah, seperti itu sebenarnya boleh atau tidak sih? Nah, itu yang akan kita bahas, dan kalau memang boleh dan itu bagaimana cara pelaksanaannya, kok bisa diperbolehkan. Nah, sekarang pertama, bagaimana hukumnya, boleh atau enggak taraweh dengan cara cepat atau sholat dengan cara cepat, itu ya secara umum bisa dikatakan seperti itu. Nah, sholat sendiri itu ada dua jenis rukun. Pertama ada rukun qauli, yang kedua ada rukun fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa bacaan, kalau rukun fi'li yaitu rukun yang berupa gerakan. Nah, orang yang taraweh cepat itu sebenarnya tidak perlu digarisbawahi cepat atau tidaknya, kilat atau tidaknya. Yang penting ketika rukunnya semua terpenuhi, baik yang qauli maupun yang fi'li terpenuhi dan cukup syaratnya, maka sholatnya sah ya, maka sholatnya sah. Yang termasuk dengan rukun qauli itu apa saja? Rukun yang sejenis bacaan itu apa saja? Yang pertama ada takbiratul ihram, itu rukun yang qauli, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, itu qauli. Kemudian yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah ya, membaca surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya jangan ada huruf yang tertinggal, jangan ada huruf yang terlipat, jangan ada mat yang tertinggal, dan juga jangan ada tajwid yang terlewat. Maka walaupun bacaannya cepat maka boleh. Contoh misal dibuat satu nafas seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka seperti itu boleh, walaupun satu nafas itu cepat tapi tidak tertinggal huruf, tidak ada yang terlipat hurufnya. Itu yang kedua, yang qauli. Kemudian yang ketiga, yang termasuk qauli lagi apa? Yaitu membaca at-tahiyat, tahiyat akhir. Batasnya sampai mana? Sampai bacaan syahadat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang keempat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ, itu yang rukun. Kalau ditambah wa ala ali itu sunnah ya. Jadi tahiyat itu sampai situ tadi, sampai syahadat, kemudian ditambah dengan sholawat. Itu yang keempat yang termasuk rukun qauli. Yang kelima yaitu salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. 5 ini tidak terlewat, rukun qauli tidak terlewat, maka sholatnya sah. Nah, sekarang yang rukun fi'li. Rukun fi'li apa saja? Rukun fi'li seperti berdiri jika mampu, itu rukun fi'li. Kemudian rukuk dengan i'tidal, kemudian rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud pertama dengan tumakninah, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian sujud kedua dengan tumakninah, dan kemudian duduk tasyahud akhir. Itu termasuk rukun fi'li. Nah, biasanya yang membaca cepat ini saya kasih triknya. Di mana bisa dibaca cepat? Contoh, ketika ruku, kalau sunnahnya itu dibaca 3 kali, maka cukup sekali. Yang penting sempurna. Contoh, ketika ruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sampai situ boleh, atau subhana rabbiyal azim. Nah, itu cukup. Kalau mau dibaca
sunnah tasbihnya tadi, membaca tasbihnya, maka dibaca sekali cukup. Jangan 3 kali tapi terburu-buru, itu malah salah. Sekali itu cukup. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau diam pun nggak masalah. Karena yang penting intinya di situ tumakninahnya. Tumakninah itu apa? Kalau di dalam kitab fikih yang buat anak-anak itu seperti di Mabati Fikih yang untuk kelas dasar, tumakninah itu berhenti sejenak dalam melakukan rukuk. Jadi ketika rukuk sudah berhenti baru membaca tasbihnya. Nah, tasbihnya itu semisal waktunya hanya cukup untuk membaca 1 kalimat tasbih, itu sudah cukup termasuk tumakninah. Kemudian ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah, baca saja Rabbana lakal hamdu, sampai situ itu cukup. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih cukup. Kemudian duduk di antara dua sujud rabbighfirli, seperti itu. Atau ada yang membaca 2 kali rabbighfirli, itu cukup. Nah, kemudian baru bangun lagi membaca Fatihah, bisa boleh 1 nafas. Kemudian untuk membaca suratan di luar Fatihah itu kan hukumnya sunnah. Jadi membaca surat cuma 1 ayat pun sah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, itu cukup. Atau qul huwallahu ahad, 1 ayat pun cukup. Kalau diselesaikan itu lebih bagus. Nah, kalau yang sholat kilat-kilat ataupun yang cepat ketika Ramadan, itu jangan buru-buru disalahkan. Asal dia cukup rukun fi'linya, cukup rukun qaulinya, kemudian sempurna, cukup tumakninahnya, maka itu sudah cukup. Jadi itu boleh, ya. Karena ada 2 orang, ada 2 macam manusia. Kadang diajak cepat ada yang grundel, ada yang sambat, ada yang nggak suka, ada yang justru kalau lama malah nggak seneng, ya. Bagaimanapun juga ada hadis dari sahabat Mu'ad itu, justru yang pernah diprotes, yang pernah punya sanad tentang sholat itu justru sholat lama yang pernah diprotes, justru yang sholat cepat tidak diprotes itu. Jadi jangan sering menyalahkan kalau memang tidak ada ilmunya. Yang penting harus tahu ilmunya, bagaimana yang benar itu seperti apa, baru secara ilmu dipandangnya, maka jangan memutuskan itu salah atau tidak. Dan jika memang kurang secara kaulinya, rukun kaulinya, maka ya memang itu tidak sah. Contoh membaca Fatihah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, atau ada huruf yang terlipat, ada huruf yang tertinggal, maka itu tidak sah. Jadi ketika hurufnya tidak ada yang tertinggal, hurufnya tidak ada yang terlipat, kemudian bacaannya juga enak, kemudian itu sempurna ayat seluruh surat Al-Fatihah itu, maka itu tetap sah walaupun dibaca hanya 1 nafas. Jadi seperti itu, ya. Itu sholat dengan cara kilat itu seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.